Perkenalkan Pak, nama saya Philip Giancarlo Tasawid dengan NIM 11S25037. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan topik Dynamic Memory Allocation. Baiklah, saya akan memulainya. Untuk tugas yang pertama, yaitu interfaris barang atau Array of Struct Dynamis. Yang pertama, kita disuruh untuk membuat sebuah struktur struct barang T yang memiliki anggota. Yang pertama ID barang dengan tipe integer, yang kedua nama barang dengan tipe string atau char array, dan yang ketiga harga dengan tipe float. Kemudian kita disuruh membuat program yang pertama-tama menanyakan kepada pengguna berapa banyak jenis barang yang ingin diinput. Kemudian gunakan malloc untuk membuat array of struct berdasarkan jumlah yang dimasukkan pengguna. Kemudian gunakan perulangan untuk meminta pengguna memasukkan data, yaitu ID, nama, dan harga untuk masing-masing barang. Kemudian tampilkan semua data barang tersebut dalam bentuk tabel yang rapi. Yang terakhir, pastikan memori dibebaskan dengan free buka kurung di akhir program. Baiklah, di sini saya sudah membuat programnya. Saya akan menjelaskannya. Jadi, program dimulai dengan stdio.h dan stdlib.h. Ini untuk keperluan input-output dan alokasi memori dinamis. Sebelum masuk ke dalam fungsi main, program mendefinisikan sebuah struct, yaitu struct barang T. Struktur ini dia digunakan untuk mempresentasikan satu data barang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada ID, ada nama, dan harga. Jadi nanti setiap elemen data bukan lagi sekedar angka, namun satu paket informasi. Kemudian masuk ke dalam fungsi main. Di sini program menyiapkan variabel yang diberi nama jumlah barang yang akan menentukan berapa banyak data yang ingin disimpan. Kemudian program meminta input dari pengguna untuk jumlah barang. Nilai ini menjadi dasar ukuran memori yang akan dialokasikan. Jadi, di sini mulai terlihat bahwa jumlah data bersifat fleksibel. Setelah itu, program mengalokasikan memori untuk array of struct. Artinya, bukan hanya satu struct, namun sekumpulan struct yang disusun seperti array. Ukuran memori yang diminta adalah jumlah barang dikalikan dengan struct barang underscore T. Kemudian pointer interfaris akan menunjuk ke awal blok memori tersebut, dan nantinya bisa diakses seperti array biasa. Ini interfaris buka kurung tutup kurung I. Berikutnya dilakukan validasi apakah alokasi berhasil. Jika dia gagal, pointer akan bernilai 0 dan program langsung berhenti untuk menghindari error saat mengakses memori. Namun jika dia berhasil, program masuk ke dalam proses input data. Dengan perulangan setiap elemen array diisi satu persatu. Untuk setiap barang, pengguna diminta memasukkan ID, kemudian masukkan nama barang dan harga barang. Pada bagian input nama, dia menggunakan format khusus, yaitu ini persen buka kurung kemudian backslash n. Tujuannya adalah agar dia bisa membaca teks yang mengandung spasi. Tanpa ini, nama barang akan terpotong. Jadi setelah semua data masuk, program akan menampilkan seluruh isi dalam bentuk tabel. Di sini terlihat bagaimana struct dia bisa membantu mengelompokkan data sehingga bisa ditampilkan dengan rapi berbaris seperti database sederhana. Kemudian untuk tahap yang terakhir, di sini dia memori yang sudah digunakan tadi dia dibebaskan menggunakan free. Lalu pointer diset ke 0 untuk mencegah akses ke memori yang sudah tidak valid lagi. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program ini. Oke, di sini kita disuruh untuk menginput
banyak jenis barang yang ingin input. Misalnya saya ingin menginput 3 buah barang. Kita ulangi. Tiga buah barang. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan data barang. Data barang pertama, misalnya 1, nama barang, harga, kemudian data barang kedua, kemudian data barang ketiga, nah setelah ketiga barang kita input, dia akan menampilkan output berupa tabel. Dapat kita lihat seperti ini, daftar intervaris barang. Yang pertama ada tabel ID barang, ada tabel nama barang, dan ada tabel harga. Jadi seperti inilah program dari tugas yang pertama. Kita lanjut pada tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu manipulasi matriks berukuran N kali M. Jadi di sini kita disuruh untuk meminta pengguna menginputkan nilai N yaitu jumlah baris dan M yaitu jumlah kolom. Kemudian alokasikan memori untuk array 2 dimensi matriks berukuran N kali M secara dinamis. Kemudian isi elemen matriks tersebut dengan input dari pengguna atau angka acak menggunakan range buka tutup kurung. Kemudian hitung dan tampilkan total penjumlahan dari seluruh elemen di dalam matriks tersebut. Yang terakhir, bebaskan memori matriks tersebut dengan benar. Ingat bahwa setiap kolom yang dialokasikan harus di free terlebih dahulu, baru kemudian baris pointer utamanya. Di sini saya sudah membuat programnya, saya akan menjelaskannya. Jadi program itu dia dimulai dengan menyertakan stdio.h dan stdlib.h untuk kebutuhan input dan output dan juga pengelolaan memori dinamis. Masuk ke dalam fungsi main, program mendeklarasikan 2 buah variabel yang yaitu N dan M untuk menyimpan jumlah baris dan kolom matriks. Selain itu ada juga total penjumlahan agar dia bisa menampung nilai besar. Program dia bertipe long. Dia bertipe long supaya dia bisa menampung nilai-nilai yang besar. Kemudian program meminta kepada pengguna untuk memasukkan jumlah baris dan kolom. Nilai ini akan menentukan ukuran matriks secara dinamis, sehingga matriks bisa berukuran bebas sesuai dengan input. Setelah itu program melakukan alokasi untuk tahap pertama, yaitu dia membuat array pointer sebanyak n baris. Ini adalah kerangka utama matriks, di mana setiap elemen itu nantinya akan menunjuk kepada satu baris. Langsung setelah itu dilakukan pengecekan apakah alokasi berhasil. Jika dia gagal, program akan berhenti untuk mencegah error lebih lanjut. Berikutnya, di sini dia masuk ke dalam masuk ke dalam alokasi tahap kedua dengan loop atau perulangan. Di sini dia itu setiap baris dialokasikan memori sebesar M kolom. Jadi setiap matriks sekarang dia menunjuk ke arah integer yang mempresentasikan satu baris penuh. Jadi setiap alokasi juga divalidasi. Jika salah satu baris gagal dialokasikan, program akan langsung berhenti. Setelah struktur matriks terbentuk, program masuk ke dalam proses input data dengan menggunakan loop atau perulangan. Jadi pengguna diminta mengisi setiap elemen matriks. Saat nilai dimasukkan, program langsung menambahkan nilainya ke dalam total penjumlahan. Jadi tidak perlu perulangan tambahan untuk menghitung total.
Setelah semua data terisi, matriks ditampilkan dalam bentuk yang rapi menggunakan perulangan yang sama. Ini membantu memvisualisasikan bahwa struktur yang dibuat itu benar-benar berbentuk seperti matriks. Kemudian di sini program menampilkan hasil total dari penjumlahan seluruh elemen yang sudah dihitung selama proses input tadi. Terakhir, program kemudian membebaskan memori. Prosesnya dilakukan dari dalam ke luar, yaitu setiap baris dibebaskan terlebih dahulu. Kemudian barulah array utama pointernya. Ini penting karena setiap bagian dialokasikan secara terpisah. Pointer matriks kemudian diset ke 0 untuk menghindari akses ke memori yang sudah dibebaskan. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan programnya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah baris atau n. Di sini saya akan masukkan 2. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan jumlah kolom atau m. Saya masukkan 2 juga. Kemudian masukkan elemen matriks 0, 0. Saya masukkan 1, kemudian 2, 3, dan 4. Oke, jadi dapat kita lihat di sini dia menampilkan bentuk matriks 2 kali 2. Karena saya tadi memasukkan input untuk n dia 2 dan m untuk dia itu 2. Jadi matriksnya dia 2 kali 2. Di sini 1, 2, dan 3 dan 4. Kemudian di sini dia menampilkan total penjumlahan seluruh elemen yaitu 10. Dia benar karena 1 tambah 2 tambah 3 dan 4 itu hasilnya 10. Jadi seperti itu program yang saya buat. Cukup sekian presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.